lagi banyak lah. Saya pengen bahas sebenarnya. Tapi Nggak, bebas nih Pak. nggak apa-apa bebas. Bebas. Enggak, saya juga kaget diundang oleh Jak Bali. Apa Ini nih? karena to the point aja Pak. Karena ada momentum kasusnya Ya. yang menyeret namanya Ya. Pak Sumerjaya Linggih. Jadi kalau boleh dibilang mungkin dua tahun yang lalu saya juga dipanggil. Ah betul, 2022 kan? 2022 Masalah ya? kasus Pas 2003. Airbus Garuda Masalah itu ya. Airbus Garuda. Nah, berarti Pak langganan KPK berarti Pak nih. Bapak nyalon lagi yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Nggak bosan-bosan Pak di DPR Pak. Begini. Ngomong tadi Pak nyebut baliho itu. Kalau saya lihat baliho Pak Demer sama anak-anaknya Pak Demer ini meraja kayak di Bali ini paling Kereta api. Di mana-mana di dunia ini cara untuk menyelesaikan kemacetan adalah sebenarnya public transport. Cuman public transport ini, pusingnya dengan public transport ini adalah APBD kita hampir 70% lebih adalah dari pajak kendaraan bermotor. Nah, itu. Jadi harus dipelihara banyaknya kendaraan bermotor Ya, ini. ya. Bali kelihatannya akan berubah warna. Om Swastiastu, Bapak Gede Sumarjaya Linggih alias Pak Demer. Saya kok agak grogi sekarang nih, tumben nih podcast grogi. Pak Demer bawa asisten sini. Kemarin waktu ada berita yang menyangkut Bapak itu Pak, saya kan post, teman-teman ada DM dari cewek gitu. Wih, ternyata stafnya Pak Demer ini. Pintar Pak Demer nyari aspri ya berarti ya. Tapi rata-rata emang pejabat-pejabat yang sering kesini itu staff-staffnya emang cantik-cantik itu Pak. Gitu ya. Biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Ya, lah, betul, kan itu. betul Pak. Strategi marketing. Oh, bagian dari strategi marketing itu Pak ya. Iya. Bukan urusan pribadi. Bukan. Enggak, saya juga kaget diundang oleh Jak Bali. Ini karena to the point aja Pak, karena ada momentum kasusnya yang menyeret namanya Pak Sumerjaya Linggih ini yang terbaru kan gitu. Saya ngopi dulu. Nah, silakan Pak. Oke. Saya juga kaget itu. Wih, kok bisa ada berita gini ya gitu. Nah, gitu. Nah, tapi Pak kan sebagai saksi di sana ya. Ini KPK yang memanggil tanggal 11 itu kalau nggak salah. Berarti Pak sudah diperiksa atau dipanggil gitu. Gini. Jadi kalau boleh dibilang mungkin dua tahun yang lalu saya juga dipanggil. Ah betul, 2022 kan? 2022 ya? Kasus Pas 2003. Airbus Garuda Masalah itu Airbus ya? Garuda. Nah berarti Pak langganan KPK berarti Pak nih. Gimana Ribut itu, Pak? masalah di Bali. Waduh, saya pusing juga. Ya, apa nih ribut nih? 2018 itu kalau nggak salah. 2000 berapa ya? Lupa lah saya. 19 lupa. Tahun lalu kayaknya itu. Ya, dipanggil kan. Terus apa yang di sana terjadi? Ya, terjadi adalah sudah ada tersangka. Oke. Ada tersangka, terus Untuk kasus yang mana nih? Yang Garuda dulu. Garuda Oke, ya. oke. Nah, terus di Garuda ini diceritakan bahwa dia tersangka. Tersangkanya ini kebetulan ada dari Komisi 6. Komisi yang saya. Jadi ada beberapa teman yang dipanggil, bukan saya aja. Oke. Untuk didengarkan keterangannya tentang bagaimana jalannya rapat waktu di Komisi 6 itu, waktu dengan Garuda, gitu loh. Saya menjelaskan gini-gini, bahkan KPK-nya bikin transkrip, ngasih saya, ya ini gimana? Ya, terus saya bilang, ya saya kan beda suara saya. Saya justru, nah kalau teman meminta untuk membeli ke Airbus, kalau saya justru kebalikannya. Garuda tuh minta untuk beli ke PTDI, Dirgantara Indonesia, untuk konektivitas antar pulau. Jadi antar pulau. Terus
Ini menurut, nah jadi ditanyakan masalah tentang teman saya itu ngobrol apa aja gitu loh. Ya, menurut saudara, Konfirmasi lah silahkan. ya menurut saudara wajar atau Klarifikasi tidak lah, ya. dan sebagainya gitu loh. Tentang teman saya gitu loh. Jadi kan semakin memperjelas sebenarnya kasus itu terhadap kesaksian saya terhadap tersangka itu. Kan itu. Ini kita bicara Sebelumnya kan saya ada berita juga jejak digital Pak. 2016 Pak sempat dilaporkan juga masalah kasus juga itu kan dulu. Oh, yang dulu itu, oh itu mainan karena waktu itu ada. Oh mainan juga itu. Ya ada, kan kita pecah waktu itu. Oh. Ancol sama Bali. Iya iya iya. Apa namanya itu waktu itu zaman Pak Agung Laksono sama Abu Rizal Bakri. Oh, Waktu Golkar ribut tuh pecah. ya. Kan itu ada permainan kanan kiri gitu Iya, loh. iya, Antara iya, itu iya. berusaha untuk cari celah-celah yang ini yang Tidak memungkinkan. terlepas dari politik soalnya. Ya, Ini ya, makanya. itu waktu Ancol Bali itu. Iya. Nah, yang sekarang ini gimana Pak? Yang sekarang ini kebetulan memang Sudah diperiksa. sudah diperiksa sudah. Jadi Tanggal berapa waktu itu? kemarin ini saya diperiksa. Jadi tanggal berapa? Cuma sebentar aja kok diperiksa itu waktu sebelumnya Berapa itu lama tanggal, itu Pak kalau boleh tahu? enggak cuma 2 jam aja. Oh 2 jam. Jadi gini. Ada kasus di mana teman saya berteman sama yang dirutnya ini. Dirutnya ini PT Eki gitu PT ya. Eki ya. Pak komisarisnya kan? Komisarisnya, tapi saya sebentar komisaris karena waktu itu saya mau mendirikan pabrik baja. Nah, pabrik baja, Komisaris itu termasuk pemilik atau Pama bukan, Pak? Pipa. Termasuk pemilik atau Enggak, bukan? enggak. Pemiliknya enggak. Saya komisaris waktu itu karena saya mau carikan investor untuk pabrik pipa. Pipa dan sekaligus jualan baja waktu itu, pipa. Oke. Nah, tapi ketika itu nggak dapat investor, sehingga saya mundur dari situ. Nah, terus sudah gitu, nah ini rupanya ini dipakai untuk PT ini dipakai untuk untuk ke Alkes, alat kesehatan. Alat APD COVID lah APD ya. COVID, alat kesehatan Alkes namanya itu, ya. Untuk itu yang akhirnya ternyata di situ ada persoalan, tapi saya nggak tahu persis persoalannya. Karena saya hanya dengar di luar-luaran, saya nggak mau cerita, nanti salah saya ceritanya, ya gitu. Karena saya nggak tahu persis. Nah dari situ ada tersangka kemudian. Nah karena itu tersangka dikonfirmasi saya, gitu loh. Ya, bapak tahu ini tentang ini, gitu loh. Saya nggak tahu, saya memang udah keluar, saya nggak tahu. Kan semua itu harus diklarifikasi saya. Ya. Saya nggak tahu, saya udah keluar. Kemudian saya nggak pernah bicara tentang APD. Nah, jadi ya terus Bapak kenal sama yang lainnya itu, yang tersangka yang lain, saya nggak kenal. Saya hanya kenal satu aja waktu diajak untuk mendirikan pabrik pipa. Dulu tuh pabrik pipa itu sebenarnya saya mendirikan itu kan saya kebetulan di Komisi 6 membidangi investasi. Oke. Nah, kalau membidangi investasi kebetulan ada juga beberapa cabang dari Kementerian Investasi ini di luar negeri. Namanya IPC, ada Indonesian Investment Promotion Center, IIPC. Nah, itu biasanya kalau itu ngasih informasi ke saya kalau ada kalau kita minta ya, ada investor yang mau masuk Indonesia nggak, gitu kita cek-cek. Nah, itu untungnya sebenarnya kalau dibilang tadi itu, wah orang DPR berbisnis dan sebagainya, enggak, mereka dapat informasi yang lebih dulu. Ya, saya sekarang punya tabungan pamannya. Saya lebih banyak beli tanah di daerah Kubu Tambahan. Ya, jangan salahkan nanti ketika airport jadi, saya tanah saya melonjak, terus Pak Demer jadi ya cukup berada lah. Kalau tahu informasinya saya udah sampaikan ke masyarakat berkali-kali tentang airport ini. Kalau dia yakini, kita bicara airport, Pak. Kalau dia yakin kan gitu. Nah itulah kira-kira duluan dapat informasi. Banyak teman-teman yang mungkin pejabat dulu dan sebagainya punya tanah sekarang di Nusa Dua, karena duluan dia tahu bahwa akan ada BTDC di situ, ya beli dong sebelah-sebelahnya gitu, punya tabungan gitu loh. Manusiawi lah itu ya. Ya itu gitu. Jadi
Nah itu kondisinya. Jadi wah banyak yang nanya ke saya gimana itu tentang kasusnya. Loh kasus apa saya bilang. Saya Berarti merasa nggak nyaman juga Pak? ya Belakangan ini, Pak, kan ya. masyarakat kan hanya baca judul, apalagi itu judulnya mengerikan. Demar diperiksa KPK dugaan korupsi gitu. Iya itu. Tapi Jadi secara media itu kan udah isi dugaan ya nggak apa-apa. Cuman seolah-olah sudah padahal gini itu ya. sebagai saksi gitu. Padahal bukan, harusnya kan ada tersangka pipa gitu loh yang meminta untuk saksinya gitu, Tapi gitu loh. berarti menurut Bapak, Pak yakin Pak akan aman di kasus ini berarti ya? Loh sangat aman. Saya karena berani merasa- ngomong di sini karena saya merasa aman. Kalau enggak saya nggak berani ngomong di sini. Oh gitu, siap. Nanti siap. nanti dikejar loh KPK Oh, lagi nanti itu. ditonton KPK lah, gini, Ini gitu ya. apa ini katanya nih. Oke. Gitu. oke. Kau mau bilang berkata-kata bohong di sini kan. Gitu. Berarti itu dah karena kasusnya Pak Demar ini berkaitan dengan COVID, inilah membuat secara news value itu Tinggi jadinya naik ya. panas jadi emosi karena ada emosi orang Bali kan. Ya, Kalau udah betul. dengar Masalah COVID, COVID. gitu, wish. Bidan Rago, Rago, ya. mau kerangkeng, pariwisata sepi gitu. Wih, nih boya penyebabnya pasti gitu. Aduh, itulah makanya Makanya harus dijelasin gitu. ya terima kasih ajak Bali telah mengundang saya untuk Berarti berbicara. aman lah menurut Pak Aman. Niki ya. Aman nggak ada masalah itu. Tapi Pak merasa ini ada goreng-gorengan, mau nggak mau menurut saya KPK kan juga tidak bersih-bersih amat. Buktinya ada Firly Bahuri tersangka gitu kan. Nah, Ini saya nggak ada mau pesanan atau apa nih gitu. saya nggak mau berprasangka buruk gitu. gitu Siap, dong. siap. Yang jelas tetap Ini mengikuti Erwin ini jago nanya-nanya. Oh, Saya nggak mau berprasangka buruk, tapi yang Iya, jelas ikuti prosedur. ikuti prosedur, dipanggil oke gitu ya, semuanya apapun itu saya akan memberikan apa namanya kesaksian yang terbaik ya, kepada KPK tentunya, karena kita masih menghormati proses hukum kita di Indonesia. Oke. Kalau di mata masyarakat kan politisi senior lah, sepuh yang menggurui politisi-politisi muda di Bali. Tiang ngobrol sama orang-orang tokoh-tokoh muda politisi. Oh, saya baru aja minta gini di pendapat sama Pak Demar gini. Oh, berarti dan terbukti memang Pak Demar 4 periode memang politisi ulung Bapak ini. Sekarang Bapak nyalon lagi yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Nggak bosan-bosan Pak di DPR Pak? Begini. Kalau kita dulu tuh saya sebenarnya suka berorganisasi di awalnya sebelum masuk ke DPR. Dari organisasi tanpa bentuk, yaitu main motor segala macam, itu kan organisasi tanpa bentuk karena tidak terorganisasi dengan baik, tapi punya nama gitu di Buleleng zaman itu. Tapi kebanyakan ya salurannya saya lihat tidak sangat baik lah, karena kan ngebut di jalan. Tapi kan ini jiwa muda, adrenalin itu harus terus dikeluarkan waktu zaman muda. Oke. Kemudian akhirnya saya masuk ke kancah dunia usaha, ke organisasi dunia usaha, termasuk organisasi-organisasi kepemudaan. Saya pernah pernah menjadi ketua bahkan, ketua umum HIPMI Bali. HIPMI Bali. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Balinya. Sempat di PPM juga, Pemuda Pancamarga. Itu kebetulan kumpulan anak-anak veteran. Oke. Jadi sempat juga jadi pimpinan. Jadi bola voli juga sempat jadi pimpinan PBWP, bola voli di Bali. Jadi, nah setelah sekian saya mengarungi atau mendalami sebuah organisasi kita pemberdayaan kepada masyarakat, ternyata tadinya tuh saya sebenarnya nggak mau berpolitik. Oh enggak, awalnya nggak mau berpolitik. Karena saya Awal pikir- mula Pak terjun politik gimana Karena itu gini? saya pikir berpolitik itu gimana ya gitu lah. Ada nanti bermusuhan dengan si ini, bermusuhan dengan yang di seberang kalau saya politik. Tapi setelah kita di politik, ternyata memang di politik itu banyak memang punya teman,
akhirnya gitu. Bahkan lawan pun menjadi teman gitu. Ya, yang teman bisa dilawan gitu. Ya, yang sering terjadi justru di dalam di dalam partainya yang lebih banyak justru gesekannya. Gesekan. Oh gitu realitanya ya. Realitanya begitu. Kalau sama teman Oke. yang lain kan kita sering saling membutuhkan, sering kolaborasi, sering koalisi. Oke. Tapi kalau dengan yang lain, nah, dari pengalaman saya, jadi kalau kita punya jabatan, itu lebih banyak sebenarnya yang mampu kita bantu ke masyarakat. Oh itu Ya, mindsetnya ya. yang harus di gini ya. Kalau tidak, maka kalau mengandalkan hanya kemampuan diri sendiri, saya biasa nyumbang juga waktu mungkin teman-teman yang lain mungkin yang dengar podcast hari ini mengetahui saya sebelum saya jadi DPR, mungkin nanti kalau ada nggak benar gitu bohongnya ditulis aja di bawahnya bohong itu gitu. Di bawahnya Jag Bali. Artinya saya sering melakukan kerja-kerja sosial gitu. Dan itu memang sudah diberikan nasihat oleh orang tua saya. Di desa saya orang tua saya ya hampir pembangunan pura dan sebagainya adalah motornya adalah orang tua saya. Oke. Jadi, nah karena itu maka saya berpikir akhirnya masuknya ke partai ini akibat daripada sebenarnya ada peluang waktu itu. Peluangnya sebenarnya saya waktu itu saya maju DPD. Oh peluangnya maju DPD. Maju DPD RI, saya udah minta tolong waktu itu, zaman itu saya minta tolong ke teman-teman untuk mencari suara bukan suara, tanda tangan dukungan. Itu harus 2.000 sama seperti sekarang. 2.000 dukungan baru boleh jadi calon kalau diverifikasi benar. Kebetulan karena waktu itu saya ketua HIPMI, jadi saya agak mudah dengan teman-teman di daerah untuk cari dukungan itu. Nah, kemudian ada beberapa sempat saya ketemu waktu itu dengan Pak SBY, saya cukup dekat dengan beliau, kemudian sering ngobrol sama beliau. Akhirnya waktu itu beliau mengungkapkan mau masuk ke PKB, terus saya diminta untuk bisa nggak ngubungin orang PKB, saya hubungin orang PKB gitu, ngobrol. Terus itu Pak SBY bilang, wah saya mau ke Golkar nih, dekat dengan orang Golkar. Nah, kemudian saya dekat dengan orang Golkar, akhirnya saya mendekatkan ke orang Golkar, mendekatkan diri ke Golkar. Setelah di Golkar, ternyata teman-teman di Golkar sangat membutuhkan, terutama yang Buleleng, sangat membutuhkan ada orang Buleleng yang mewakili mereka untuk DPR RI. Saya waktu itu diminta betul untuk tahun berapa itu Pak? Tahun 2003 waktu itu mau ke 2004. Diminta betul untuk tolonglah katanya, jangan di DPD. Ya ke DPR RI aja. DPR RI aja. Terus gimana? Ini udah semuanya udah lengkap karena memang seperti sekarang ini persyaratan DPD itu lebih dulu daripada persyaratan DPR RI. Saya udah masukin persyaratan ke KPU untuk DPD RI. Nah, tapi akhirnya teman-teman di Buleleng terutama saya coba carikan di pusat di Jakarta. Karena saya kan sempat di Jakarta dari 1994 sampai 1998. Sebelumnya saya di Bandung. Jadi waktu itu kan saya banyak kenalan tokoh-tokoh Buleleng lah. Saya coba hubungin tokoh-tokoh Buleleng, nggak ada yang mau. Jadi calon DPR RI. Nggak ada yang mau. Akhirnya saya ya karena melihat daripada situasi, kondisi, keinginan teman-teman Buleleng. Di samping itu saya melihat juga di pusatnya itu senior-senior saya di HIPMI. Waktu itu yang pegang jabatan penting itu yang senior HIPMI itu bendahara umumnya Golkar adalah Pak Muhammad S. Hidayat, mantan ketua umum HIPMI Jabar, senior saya sempat di Jabar juga, saya sempat jadi anggota HIPMI. Nah, kemudian ada Pak Agung Laksono yang mantan ketua umum HIPMI itu di OKK. Nah ini sebenarnya 2 kunci sebenarnya 4 kunci yang di situ. Ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Budi sebagai sekjen waktu itu, ada OKK-nya Pak Agung Laksono, kemudian ada Pak Muhammad Hidayat sebagai bendahara umum. Nah, saya berdiskusi dengan mereka, gimana nih Pak?
Ya udah mau masuk aja partai. Waduh gimana kalau saya banyak musuh segala macam ya. Udahlah jangan dipikirin musuh, nanti teman semua itu katanya itu. Dan kamu kan semakin dekat dengan teman-teman itu. Akhirnya masuklah saya. Dan kebetulan waktu itu saya sangat beruntung. Karena waktu itu nomor urut ya waktu di nomor itu ya. urut, tidak persaingan seperti sekarang. Beda. Beda. Jadi dulu. siapa yang dapat nomor urut 1, bawahnya 2. Itu kalau dulu Golkar itu saya nomor 1, 2-nya Bu Tisnawati Karna, itu nomor 3-nya itu ada Gung Danil, udah almarhum, kemudian ada Dewa Rai gitu. Nah, kebetulan Golkar ternyata dapat 2. Karena tidak dihitung suara terbanyak, maka nomor urut 1 dan 2 yang ke Jakarta. Oke, gitu ya. Itu sistemnya dulu kan. Dulu sistemnya yang 2024. 2009 baru suara terbanyak sampai sekarang. Itu oleh karena itu akhirnya saya di Golkar. Lebih banyak berkiprah, dan kita tahu ya mungkin teman-teman di Jak Bali juga tahu kalau kita bisa masuk ke parlemen atau ke eksekutif sebenarnya bisa lebih banyak berbuat selama kita mau banyak berbuat. Oke. Gitu. Nah, kan viral Pak statementnya Krisdayanti itu, yang gaji DPR 15,56 terus ada tunjangan 400 sekian apa itu uang reses lah itu. Nggak ada dana pokir. Ini selama ini duit itu Pak pakai apa aja itu? Ya ke masyarakat semuanya. Masyarakat Memang semua juga. Ya kan. Ya. Ini gini, kalau politisi itu mendapat uang, mendapat kebijakan, kalau dia nggak terapkan, maka yang menghukum itu masyarakat. Jadi hukumannya itu masyarakat. Jadi kalau dia tidak turun, dia tidak datang ke masyarakat, dia tidak bersosialisasi, yang menghukum siapa? Masyarakat. Di mana dihukumnya? Di pemilu selanjutnya. Dan terbukti 4 periode lolos ya bisa nilai sendiri gitu ya. Iya, begitu. Jadi itu. Kalau sekarang kalau ada DPR yang nggak gini, ya itu hukumannya ya. Dia nggak terpilih lagi. Iya, terlalu banyak ditilap gitu mungkin. Iya, itu. Di samping itu, ya masa-masa biasanya itu dia ada juga dia nabung untuk kepentingan di 4 tahun, nabung untuk yang 1 tahun. 1 tahun ini kan ke masyarakat ada baliho, ada semuanya lah, sampai ke pertemuan dan sebagainya dia harus keluarkan di situ. Nah kalau dia tidak lakukan itu, kembali saya bilang dia akan menjadi orang terhukum. Yaitu melalui sanksi sosial pemilu. Sosialnya di TPS itu. Iya dong, sanksi sosialnya tidak di pemilu. Dia nggak dikenal, dia nggak pernah turun itu. Nah ngomong-ngomong tadi Pak nyebut baliho. Kalau saya lihat baliho Pak Demer sama anak-anaknya Pak Demer ini meraja kayak di Bali ini. paling besar-besar balihonya ini. Itu berarti anggaran kampanye Pak Demer paling gede nih Pak ya. Ya kan tabungan. Tapi itu bebas ya? Tadi kan dapat tabungan dari yang Anda bilang itu. Jadi Arwin bilang tadi kan ada tabungannya. Artinya memang dipersiapkan lah. Itu gitu, kebetulan kalau kita yang incumbent ini punya strategi dan punya anggaran yang diatur. Ya mungkin kalau yang teman-teman yang baru mulai, yang belum incumbent, mungkin tiba-tiba saja, itu, gitu ya. Bahkan tiba-tiba saja, karena tiba-tiba saja mungkin ya ada yang cari utang, ada yang dengan berbagai cara lah. Gitu jadi saya lihat kita kalau di incumbent sudah perhitungan kemana kita program apa yang kita sudah punya, kemana kita sampaikan gitu ya. Terus di samping itu juga kita bisa berbicara banyak karena kita tahu banyak tentang kondisi daripada pemerintahan kita. Kalau bicara Pak Demer lagi banyak lah, saya pengen bahas sebenarnya. Tapi bebas ya Pak? Nggak apa-apa, bebas. Nah, bicara kalau jangankan yang umum. DPR RI itu kan masyarakat tuh berharap sosok wakil rakyat yang mereka harapkan duduk di Senayan tuh orang yang vokal gitu. Gimana menurut Pak Demer? Dan mungkin publik juga melihat
Pak Demer kurang vokal di gini. Apa Pak merasa begitu atau sudah vokal cuman tidak Ya belum terekspos saja. terekspos Kalau mau gitu. nanti saya coba cari-cari juga yang dulu apa yang saya sampaikan. Mungkin Apa vokal maksudnya itu keras gitu Pak. iya kan Woi, kemarin kan vokal. ya nggak perlu gitu. Yang penting Karakter masing-masing nggak beda gini, ya. karakter gini. Yang penting itu apa yang menjadi tujuan tersampaikan dengan baik, substansinya, ya. substansinya dengan baik, sehingga substansi itu bukan menjadi sebuah kebencian. Jadi orang kan caranya kan berbeda, itulah. Ya saya sempat sampai agak keras waktu itu ya masalah undang-undang pornografi dulu itu. Undang-undang pornografi sempat keras dulu. Sempat keras, bahkan saya walk out dari paripurna. Kapan itu ya? Tahun 2009. 2009. Sempat juga saya demo juga sempat ikut di mana di depan kantor gubernur. Sempat Ya, juga ya, walk ya, out di DPR-nya waktu paripurna. Jadi hal-hal yang memang kita perlu keras-keras. Tapi kalau hal-hal yang cukup kita sampaikan dengan etika yang cukup baik itu kenapa tidak gitu loh. Nah, kalau soal perjuangan ya ikuti aja di IG ada itu kan. Siap. Gitu. Saya dapat info dari ya mantan DPR RI juga. Pak, gimana sih cara menilai DPR itu masyarakat biar tahu mana DPR bagus? Oh, kalau DPR udah kebanyakan diam pasti main proyek, pasti bermain gitu katanya Pak. Itu gimana menurut Pak? Saya nggak 100% saya benarkan itu. Oh, nggak 100%. Ya, kadang-kadang kan orang ada yang mungkin latar belakangnya itu kan Memang- DPR ini kan latar belakangnya bukan dari semuanya dari dari organisasi, Oh ya, ya. ya kan? Karena kan saringan jangan terlalu ini kadang-kadang masyarakat mohon maaf ya terlalu ingin sebenarnya DPR itu hebat semua. Oh gitu. Bahkan banyak sekarang bubarkan DPR, nggak ada gunanya gitu. Pak sekarang Pak. Iya, sekarang kita lihat sekarang DPR ini kan tuntutannya adalah kualitas dari DPR kita, ya. Sementara sekarang kita ini menyaring kualitas dari DPR. DPR baik pun bupati maupun gubernur, saringan kualitasnya adalah SMA dan sederajat. Begitu Anda tamat SMA, ya, atau Anda ambil paket C untuk tamat SMA itu, ya, maka Anda berhak untuk menjadi calon DPRD, berhak menjadi calon bupati, berhak menjadi calon gubernur. Oke. Kan gitu? Itu saringan kualitasnya. Terus apa yang menyebabkan dia menjadi DPR? Itu adalah kuantitas. Kuantitas. Siapa yang mempunyai pemilih yang banyak, itu yang menjadi DPR. Jadi kalau di DPR RI ini, kalau ada banyak yang bicara bahwa itu ada anak kiai, ya anak gubernur, anak bupati dan sebagainya, ya karena kita tahu saringannya adalah saringan SMA sederajat, kemudian siapa yang mendapat suara terbanyak, dia yang duduk. Terus pendidikannya apa? Pendidikannya apakah dia sempat berpendidikan politik atau yang lain? Itu nggak dilihat. Dan ketika dia berada di DPR, berada di komisi ekonomi, sementara dia mungkin sarjana agama, nah dia bagaimana cara dia berkomentar? Jadi ya itu yang itu. Saya kebetulan kan saya di daerah ekonomi. Komisi 6 Pak ya? Ya, bagian ekonomi dan apa itu Pak? Saya di ekonomi dan investasi. Jadi Investasi, jadi saya kebetulan kan tamatnya juga ekonomi. Kemudian saya sempat di usaha, beberapa usaha, dan kemudian sempat berorganisasi. Organisasinya juga lebih banyak organisasi bidang ekonomi. Saya pernah menjadi ketua umum HIPMI, saya pernah menjadi ketua Kadin Bali. Jadi lingkungan saya sebenarnya lingkungan itu. Dari bahan-bahan itulah saya mengerti. Jadi kalau saya dibilang ada wayem, ya lihat aja di IG ngomongin apa gitu. Ya, Bagaimana ya. kan itu jejak digital yang tidak bisa
Cuman nggak perlu gebrak-gebrak meja, kampah. Apakah yang gitu diharapkan ya gebrak-gebrak media? Enggak, itu kampungan lah. Kalau saya bilang Kampungannya itu ya. kampungan, nggak usah lah gitu. Ini debatnya debat kualitas. Maksud saya debatnya debat substansi. Ya, debat-debat substansi bukan sebuah drama untuk publik gitu loh. Ya. Jadi kalau debatnya saya sering bicara masalah masalah ketimpangan di Bali dan sebagainya. Tapi saya bicarakan dengan data dan solusi gitu. Nah, ini kadang-kadang ya sorry ya teman-teman saya memang kadang-kadang menemuin di jalan sesuatu dia ngomel di situ terus solusinya apa gitu loh. Iya, kalau kita ya mohon maaf mungkin saya karena saya mungkin merasa kalau saya hanya gebrak meja terus bahwa tidak benar terus tidak ngomong solusi itu bagi saya adalah merendahkan diri, Oke. merendahkan kualitas diri saya gitu loh. Berarti kalau mau mengkritik itu atau mengusulkan ini harus ada solusi Harus ada solusi. Ini begini loh gitu loh. biar jelas dan Iya, substansinya substansinya dapat gitu ya. substansinya jelas gitu. Jangan hanya sekedar memang menarik karena publik kita kan kita tahu kita kan kalau di Bali ini kalau menurut data sih rata-rata pendidikan kita 7 tahun. 7 tahun di Bali ya. Ya, rata-rata 7 tahun. Jadi memang kalau yang gebrak-gebrak itu memang menarik. Wah, yang itu yang ditunggu Bagi ya. kelapa menarik. Tapi kan kita lihat ya kalau secara intelektual, secara orang yang teredukasi dan sebagainya, ngapain sih itu gebrak-gebrak tapi nggak memberikan solusi. Karena konkretnya kalau saya lihat politisi-politisi nasional tuh bilang biaya untuk maju ke DPR tuh tinggi sehingga kalau dia jadi dia harus ikut jadi pemain juga gitu Pak. Kalau biaya di Bali Pak Demer biasanya habis berapa Pak? Gini. Kalau boleh tahu Pak. Gini, memang kalau dikaitkan dengan bisnis gitu ya atau untuk untuk ke daerah ke lapangan dan sebagainya itu memang begini. Kalau saya kebetulan nggak terlalu banyak karena saya banyak bawa program-programnya pemerintah Masa usulannya. nggak banyak baliho Pak gede-gede itu Enggak, masa nggak dibayar? enggak Nggak itu bayar kan enggak itu kan berapa paling seratusan juta. 100 juta ya 150-an lah bis itu. Murah kok itu kan satu meternya 17.000 per meter perseginya kalau nyetak. Iya. Sama Kan bayar sama nempatinnya, penempatannya yang mahal Pak. enggak nempatinnya 1,5. 1,5 150.000 150.000. kalau kita sendiri. Tapi kalau dengan tandem yang ngurus, kita yang cetakin itunya. Nah, gitu. Kalau yang di Posisi-posisi strategis kan mahal itu. kalau yang saya punya, saya kebetulan kan saya pengusaha, saya punya Pak punya usaha itu advertising. juga. Oh, pantes. Saya nggak tahu ini. Oh, pantes. Usaha saya dari sebelumnya itu saya punya hotel, saya punya advertising, jadi saya punya. Oh gitu, itu. pantesan. Iya. Bisa lebih efisien lah di sana ya. Lebih Jadi, efisien ketika menjelang tahun-tahun begini, ya saya minta jangan Backup dipasarin, dulu, gitu. Jangan dipasarin. Di blok semua dulu gitu ya. Blok dulu. Terus ada teman-teman yang memang saya kerjasama. Teman-teman kerjasama itu maksudnya gini, kalau kita banyak order, kita kasih ke teman advertising lain. Dia tidak masa-masa kampanye ya. Terus kalau sekarang sedang masa kampanye, saya minta yang kosong-kosong mana gitu. Yang kosong-kosong mana? Kalau kosong-kosong kan sayang juga kosong. Ya udah saya pakai ya. Itu dikasih pakai. Sebaliknya juga gitu. Nanti kalau dia ada kepentingan ke saya yang tempat-tempat saya ya saya kasih juga gitu. Nah, begitu juga nanti sebaliknya. Mereka punya order berlebihan memasarkan juga tempat kita. Karena ini uniknya daripada advertising ini yang media luar ini. Ini tidak sama produknya. Maksudnya kan produknya tidak sama, ada yang di Sunset Road, ada yang di Layla Sanur, jadi bisa saling isi antar teman-teman di advertising. Nah, itu. Ada yang bilang kalau lolos DPR RI belasan puluhan miliar gitu habis. Benar nggak itu Pak? Atau ratusan gitu kan? Kenapa kok banyak yang tidak juga ya? Kalau begitu ukurannya,
Nggih. Saya rasa banyak teman-teman juga yang anak mantan menteri juga nggak lolos. Oh gitu ya. Ya, Kalau memang ukurannya duit, duit ya berarti nggak duit tebal itu tidak menjamin ini Pak ya. Jangan menjamin. Harus turun ke bawah, harus turun ke ngobrol, bawah. harus memberikan visi misi. Ya. Dan kebetulan kalau saya kan kalau ke bawah itu memang mereka menerima karena habis saya berikan saya fasilitasi mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka di pusat. Oke. Gitu. Saya kebetulan di Komisi 6. Di Komisi 6 itu kebetulan dengan ada BUMN, ada perdagangan, ada Kementerian Investasi yang waktu ke bawah juga kalau ada sosialisasi tentang umpamanya Badan Standarisasi Nasional kita diundang. Ya, jadi ada waktu sosialisasi sebuah program pemerintah kita diundang. Gitu. Nah di Bali kan kalau bicara Golkar itu salah satu pion atau tol kepalanya adalah Pak Demer ini mungkin yang power paling kuat ya. Bisa kira-kira menggulingkan banteng jadi kuning, merah jadi kuning kan dianggap Bali itu merah gitulah. Bisa Gini. Apakah bisa merubah itu Bali merah jadi Bali itu kuning gitu? Ini pertanyaannya menukik betul ini. Tapi kan arahnya banyak masyarakat iya. tuh mengatakan, netizen banyak yang menginginkan, di banyak komen-komen saya baca itu Bali no banteng, 2024 no banteng gitu. Keinginan publik kan itu, tapi bisakah menurut Pak Demer? Begini, kita lihat ke depan ini ya, ketika Golkar itu didoktrin untuk karya kekaryaan. Kita selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat ya. Saya sering berkomentar tentang kepentingan masyarakat Bali. Ya. Kemudian saya juga berusaha untuk bagaimana memenetrasi kondisi yang ada di Bali sekarang ini dengan cara datang ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Ya, salah satu yang saya ingin ungkapkan di sini, mudah-mudahan rekan-rekan muda juga mengerti gitu ya. Saya tuh pernah diajarkan tentang trias politika. Trias politika. Nah, di mana eksekutif, legislatif. Ini adalah demokrasi yang kalau ini berimbang, itulah demokrasi yang sehat. Berarti di Bali menurut Pak Demer ini tidak belum sehat karena sekarang apapun ya kalau legislatifnya mendominasi, kemudian eksekutifnya juga dari yang mendominasi legislatif, terus mau apa? Apakah ini di Bali menurut Pak Demer eksekutifnya atau legislatifnya mendominasi? Kan kemarin eksekutifnya Pak Koster sebagai ketua DPD PDIP. Terus anggota dewannya DPRD-nya lebih dari 50%. 50% bersatu. Otomatis apapun yang diputuskan di keinginan PDI ya terlaksana karena kan ketika itu keras PDIP untuk misalnya kayak PKB Bali, Pusat Kesenian Bali, Kebudayaan Bali di itu. Walaupun ini ribut, ketika kan akhirnya nanti akan voting di DPRD. Kalau voting otomatis baru menang PDI kan gitu. Iya dong, kan selesai udah itu. Nah itulah sebenarnya akhirnya yang disebut. Makanya malas ribut orang-orang di DPRD provinsi itu. Malas karena itu demokrasinya masih kurang sehat. Karena itu mayoritas tunggal. Katanya dulu gitu, Golkar kan reformasi kan Golkar karena dominasi mayoritas tunggal itu terjadilah reformasi diharapkan untuk memperbaiki ini. Tapi ketika reformasi itu hampir sama dengan DPRD dulu, ya April Orde Baru zaman dulu ya berarti kan ya nggak berkualitas gitu. Oke. Nah, kalau kita mau mengubah itu Pak? Nah itu tergantung daripada edukasi masyarakat. Masyarakat mau tetap begitu enggak? Mau tetap ada dominasi satu orang, keputusan di Bali tergantung satu orang. Otomatis kan kalau masyarakat harus melihat, oh ini, tapi masyarakat kan udah
sibuk ngitungin kerja, dia nggak sempat menganalisa gitu-gitu. Nah, itulah Dia cuma lihat toko-toko, It- oh ini toko it- bagus, siapa yang ngasih ini itu saya pilih. itulah yang saya bilang. Itulah yang saya bilang bahwa sekarang ini kondisinya adalah Kompleks kita ya. ini pendidikannya baru rata-rata 7 tahun Di Bali ya. Bali, sehingga cara berpikir dan sebagainya itu ya memang pragmatis jadinya gitu. Inilah tugas kita. Kalau bisa kita menyampaikan ke banyak orang, bisa menyampaikan kayak sekarang ini Jek Bali dengan saya bicara, mudah-mudahan didengar oleh teman-teman muda. Teman-teman muda inginnya begitu. Ide banyak yang berani idealis. Cuman kembali kalau yang tua-tua masih terkerangkeng dengan adat dan kebulatan tekad gitu. Ya. Nah itu dia. Kebulatan Tekad, tekad. Gitu. saya- Adat, apalagi adat kita di Bali sudah saya dengar-dengar ini. Jadi keputusan forum di adat di desa itu harus ada persetujuan dari MDA. Jadi desa Kalepatre kita di Bali ini sudah terancam karena bedi-bedi harus tekan MDA. Tapi saya dapat info benar atau enggak itu saya kurang tahu lah itu. Ya kita tahu lah ya, Ya. adat kita udah dipegang gitu. Ya dijadikan satu gitu ya adatnya ya. Nah, adat sebenarnya adat Sementara kita- orang Bali kan kalau udah adat itu, wih, nyerah begitu kan. Kalau urusan sama Ya, adat. ya, itu. ya, ya. Gimana menurut Pak Demar itu? Kalau saya melihat adat kita ini ada perbedaan. Di masing-masing daerah ada perbedaan. Nggih. Bahkan di setiap desa ada perbedaan. Hmm. Sistemnya berbeda di daerah saya dengan daerah, walaupun di Tajun itu kan akhiran huruf bahasa Balinya A, Lakar Kija, itu Oh, loh. Lakar Kija. Ya hampir sama dengan di daerah sampai ke daerah Bangli situ, Bangli daerah Kintamani atas itu. Tapi ada segi-segi adatnya itu berbeda itu loh. Siapa yang di sistem struktur kepemangkuannya Nggih. itu berbeda gitu. Yang kita nikmati sekarang karena perbedaan itulah, dan karena ada adat istiadat yang berkembang terus dengan adanya perbedaan itulah yang akhirnya menyebabkan Bali ini menjadi menarik gitu. Ya, ada salah satu pihak ngabennya membakar, ada satu pihak ngabennya bertanam, Ya. kan itu kan? Ya. Nah ini kita nikmati ini sebenarnya ini. Kalau disamakan lagi, lah orang kita memang masa mensamakan itu gitu loh. Saya kurang pas kalau mensamakannya ya, kalau adat ini. Ya mudah-mudahan nanti ya kita tidak menjadi mempersamakan semua, tapi mencari persamaan dalam perbedaannya boleh. Oke. Menurut Pak Demar ada nggak tokoh yang kuat nanti melawan Pak Koster atau Pak Demar sendiri? Saya dengar ada obrolan di YouTube itu yang menjagokan, wis yang bisa menandingi Koster nanti adalah Demar gitu. Mungkin gini, mungkin saya mungkin dilihat dari kan ini harus dari beberapa segi ya. Pertama mungkin karena saya lihat saya asli Buleleng. Oh Artinya iya. yang sepertiga dari penduduk Kalau Bali. suara Pak di Buleleng tinggi nggak? Ya cukup. Ya. Jadi mungkin juga yang kedua karena di antara di sebelah sini di luar partai PDIP, Oke. baik itu Gerindra, Demokrat dan sebagainya, dilihat yang Buleleng yang mempunyai elektabilitas yang tinggi, yang terbukti melalui pemilu gitu ya. Ya mungkin itu saya. Oke. Karena ada teman Berarti Gerindra Pak juga. nanti Pilgub nih maju Pak lawan Pak Koster. Kita masih melihat situasi dan kondisi. Karena Pilpres mau nggak mau menentukan juga ya siapa pemenangnya ya. ya Pilpres salah satunya menentukan siapa pemenangnya. Kemudian juga karena ya terus terang demokrasi kita ya masih patron, masih masih panutan kepada kadang presiden dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nanti kita lihat ke depan ini sejauh mana peluangnya dan sejauh mana kemampuan. Ini kan ada otak-otak
ongkos. Iya, mau Ya, nggak mau itu, ongkos ini iya juga itu kan. makanya banyak hal lah itu ya. Jadi Karena kalau banyak perbincangan itu di media sosial ada 5 kandidat katanya yang koster, salah satunya Pak Demer lah di sana. Kalau di Golkar 2, Pak Sugawo Kori dengan Pak Demer gitu. ya, ya kalau saya kan harus berhitung betul. Tadi itu katanya itu ada 4 syaratnya itu loh. Otak, otak ya karena saya sudah 19 tahun sekarang ini di DPR RI kuliah. Oh iya. Saya sebut kuliah karena tiap hari rapat kita dengan mereka kan sebut kuliah juga, hampir sama Oke. dengan kuliah. Yang kedua ototnya ini bisa Fisik lah. fisik, bisa kemudian banyak suara tidak di daerah, Oke. akseptabilitasnya gimana kan gitu. Ini otot ini, ya kan? Kalau kita fisiknya sehat tapi nggak punya akseptabilitas di daerah, ya buat apa gitu, ya kan? Oke. Yang ketiga otot, ongkos. Ongkos. Nah, Ini hitung-hitung realistis juga, lah gitu. hitung-hitung Dengan juga kondisi ini. Mahfud MD pun bilang money politik belum bisa kita hilangkan. Ya, mau nggak mau itu juga pikirkan juga kan. Dengan Mungkin tidak money politik, tapi apa cost politik. cost politik tepatnya ya. Cost politik artinya ya kayak tadi bikin baliho. Kalau Oh, gubernur kan iya, bikin iya, baliho, terus nanti saksi gimana? Hmm, Terus media sosial kita harus. betul. Nah, bagaimana itu gitu? Belum lagi alat peraga. Ya, ya. Itu kan ya, cost semua tuh. Jadi Betul. kita harus hitung juga itu dengan baik. Gitu. Nah, kemampuan kita bagaimana gitu. Itu otak, ongkos, otot, ongkos. Berarti kalau politisi itu harus memikirkan itu ya. Iya. Jangan asal populer langsung gitu. Iya, itu. Karena nanti yang kalau tidak mempunyai ongkos banyak, ya kasihan dong yang menjadi tim kita. Betul. Mau nggak mau ya harus dikasih Iya. bekal uang transport dan lain-lain pasti kan ada kan. Iya, artinya dia ngayah segala macam kan itu harus ya meninggalkan Kalau kerja. zaman sekarang menurut saya bicara relawan tuh udah inilah gitu. Iya, saksi kan. Nggak mungkin ada relawan. Saksi gitu. juga kan harus ada pakaiannya, seragamnya. Ya. Jadi nggak mungkin itu dia mengeluarkan Betul. tenaganya sekuat tenaga untuk kan ini kita masih belum sejahtera lah di Indonesia ini. Ya, Jadi sehingga politik sebenarnya akan berbeda dengan di Amerika yang orang-orangnya sudah pendapatannya cukup, edukasinya juga sudah cukup. Betul. Jadi itu gitu loh. Jadi saya tidak mau membebani orang. Saya memang punya prinsip begitu dari orang tua saya. Selama kita bisa memberi, jangan pernah meminta. Oke. Itu. Jadi itu konsepnya. Sehingga nanti mungkin bisa dicek ke teman-teman yang lain dari saya dari zaman perjalanan saya SMP, SMA sampai ke saya kuliah sampai ke saya DPR. Saya prinsip itu saya selalu pegang. Oke. Karena itu amanah orang tua ke saya. Salah satunya itu. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka hitungannya harus benar, jangan sampai merugikan orang banyak malah itu. Ya, umpamanya otaknya nggak nyampe, tahu-tahu kita pingin itu pokoknya asal kita, gitu kan. Yang kedua ototnya coba kita nggak nyampe, kita udah nggak punya masa gitu ya, udah punya kemampuan gitu. Tiga, paksakan, nggak punya ongkos juga dipaksakan ya, kan, waduh, gitu. Ya kan nanti dicap ada yang betul nggak tahu malu katanya, udah nggak punya ongkos, suara keterpilihannya kecil gitu kan, masih aja mau ini, masih aja mau jadi calon katanya, gitu. Itu kira-kira. Jadi saya harap ya lihat situasi dan kondisi. Dan kalau padahal politik walaupun itu identik dengan momentum ya. Ya walaupun ada beberapa hal yang rasanya miris gitu melihat situasi dan kondisi yang ada gitu loh. Bergetar rasanya itu loh. Saya terpaksa bicara di media aja secara melalui podcast seperti sekarang ini. Tentang bagaimana pembangunan Bali ke depan, bagaimana kepemimpinan Pak Koster gimana menurut Pak Demer selama 5 tahun ini? Satu yang saya sering komentari adalah masalah ketimpangan
ketimpangan ya. Iya, Kan pembangunan. ini menurut saya klise sekali ya. Oke lah, klise cuman memang realita yang memang urgent begitu Pak ya. Sangat urgent. Sangat urgent. Kenapa urgentnya? Ya, ini pembangunan semua di selatan sekarang. Oke. Bukan karena saya dari Buleleng, terus saya ingin adanya pembangunan di selatan, tapi kita melihat potret Bali secara menyeluruh. Mari kita cek ya. Di selatan ini pertumbuhan terlalu tinggi. Apa artinya kalau pertumbuhan tinggi? Ya PKB ada di Bali, semua pembangunan ada di Bali hampir. Bahkan saya berkomentar juga di kementerian. Jangan dong, kementerian itu hanya programnya di daerah-daerah yang dekat dengan dikunjungi untuk nanti apa jalan-jalannya pejabat, saya bilang itu. Ya kalau dilihat di Instagram saya ada tuh. Oke. Saya ngomong begitu. Nah, pertumbuhan yang tinggi di Bali ini akan menyebabkan yang namanya inflasi. Inflasi itu artinya harga-harga naik. Orang biasanya bawa 50.000 jadi naik bisa 100.000 ke pekan gitu lah. Ya, betul. Ya itu yang terjadi. Pajak rumahnya naik. Ya, kemudian biaya hidup udah naik, pajak udah naik. Dia terutama ini buruh serabutan, ya, pegawai kelas 2A, ya, atau pegawai swasta yang biasa-biasa saja, Oke. tidak bisa mengikuti kenaikan Kenaikan harga-harga. harga ini. Oke. Dan pasar Badung, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tanahnya harganya 1 miliar 1 are rumahnya. Maka yang paling cepat apa? Jual rumah. Karena tidak bisa merubah gaya hidup yang biasanya makan 3 kali sehari. Atau sebelum jual rumah digadaikan ke bank dulu. Nanti nggak bisa bayar, akhirnya Ya, gini gitu. caranya macam-macam. Ya, Ada gadaikan karena rumahnya lah yang paling mahal. Karena dia inflasi itu harga tanah naik gitu loh. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Maka dia akan pindah ke Tabanan, cari yang 100 juta per are. Dan itu sudah terjadi, Pak? Sudah terjadi sekarang. Oh. Nah, maukah kita selama ini terus akan kita pembangunannya di selatan? Ya, kenapa? Kalau ini terus terjadi, kita bercermin aja yang sudah terjadi aja, yaitu Jakarta. Orang Betawinya hilang tuh di Jakarta. Dan Ketika pertumbuhannya tinggi. Nah, kita ini yang berbahaya. Mungkin kalau orang Betawi biasa-biasa aja kalau hilang, dia pindah dan sebagainya. Tapi kalau kita kalau di Bali kan hilang sangat komunitas, sensitif. meninggalkan komunitas, artinya meninggalkan adat budaya. Ya, oke. Di mana itu ada ayah-ayahan dan sebagainya sebagai masyarakat yang berkomunitas itu. Memang ada untungnya kalau pertumbuhan tinggi dengan inflasi tinggi, orang-orang yang punya tanah menjadi super kaya. Oke. Sangat super kaya jadinya. Nah, tapi yang biasa-biasa yang saya tadi sebutkan, ini yang menderita. Nah, bagaimana dengan sekarang ini keadaan di timur Karangasem? Bagaimana keadaan di Buleleng? Bagaimana Bangli sebelah sananya? Ya, Kintamani Barat sebagainya. Terus bagaimana yang di daerah Jembrane sebenarnya? Ya kan? Karena dia pertumbuhannya rendah. Ya. Maka kesempatan kerja rendah. Ya, akhirnya merantau. Merantau entah jadi pembantu, entah jadi security, ya, entah jadi pegawai yang harian di Denpasar, DW dan sebagainya, dan bahkan ada yang naik kapal. Kapal, kebanyakan kalau di Bali Utara itu. Bali Utara, kapal. Bali Timur. Bali Timur ya. Bali Utara, Bali Timur. Dan kebanyakan dibilang kapal, ya. orang Buleleng itu hebat-hebat, berani-berani merantau. Nah itu. Enggak, karena terpaksa merantau. itu ya, Kalau Pak, dia ada hotel bintang 5, bintang 4 di sana, dia lebih baik kerja di rumah. Di rumah dong, sambil ada ayahnya, anak tidak meninggalkan istri, anak. Sekarang ini banyak loh pekerja kapal yang meninggalkan anak istri. Itu dah, Pak. Itu kan. Betul. Dan sekarang ini kalau Anda datang ke daerah-daerah Buleleng, Karangasem, Kintamani Barat, rumah-rumah banyak kosong. Rumah-rumah udah mulai banyak kosong, ditinggalkan oleh untuk mencari makan, ya. untuk merantau. Oke. Artinya apa? Berarti kan ayah-ayahan juga bermasalah. Apakah terus kita biarkan ini? Nah itu, maka saya bilang, saya kemarin berkomentar, wah ini tahun politik, berkomentar tentang airport Buleleng. Nah ini kalau Prabowo Gibran terpilih,
maka airport Buleleng Bandara Bali Utara pasti akan jadi. Tapi ini kan kalau kita flashback jual-jualan politik ini memang di tahun-tahun politik ini selalu ini jadi topik hangat gitu Pak. Misalnya Karena pemilihan ini- gubernur, pemilihan bupati, pemilihan tidak pernah jadi dari dulu. Dan Pak Koster waktu duduk di sini saya tanya, jangan bicara Bandara Buleleng karena sudah nggak mungkin. 10 tahun lagi pun tidak akan mungkin. Karena realitanya sudah ada yang sewa tanah sampai kontrak 90 tahun dan sertifikatnya digadaikan itu. Bu Mega bilang jangan gitu. Nah, Gimana menurut Pak Demar gimana nih? kalau Ya. itu bilang itu alasan. Oh alasan itu. Alasan untuk pembenaran kata-katanya Ibu. Oh gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya, itu ada namanya yang namanya PSN. Udah sempat jadi PSN. PSN itu apa Pak? Program Strategis Program Nasional. Strategis Nasional. Proyek Tapi Lola bilang nggak Pak? Waktu dulu sempat jadi PSN. Oh, Lihat, sempat. ya Sempat, kan ini kan kita lihat jejak digital nggak bisa bohong. Lola kan Hanura, soalnya Lola mau bantu itu Oh, kan gitu. itu. Kita kan lihat jejak kita lihat jejak ini dong. Oh, Jejak gitu. digitalnya kan ada. Sempat menjadi PSN. Apa artinya PSN? PSN ini tidak bisa menghambat daripada pembangunan. Yang dimaksud PSN itu begini deh. Jadi kalau sekarang sebenarnya tol akan ada menjadi PSN, ya, Oke. maka dia akan dibebaskan, ya, dibebaskan, cek itu di appraisal, dinilai berapa harga tanah itu yang wajar. Oke. Oke. Nah, setelah tahu harga tanah wajar ini, maka uangnya kalau ada investor, uangnya dititip ke pengadilan. Ya, ini proyek jalan. Siapa yang menang nanti kalau ada sengketa dan sebagainya ini, siapa yang menang tinggal ambil uangnya di pengadilan. Itu kalau PS. Lah gimana kalau saya bersaudara sama Erwin, punya tanah di sini satu, nyepit satu di sini. Oke. Saya berperkara sama Erwin. Erwin mau jual saya, enggak. Masa nunggu Erwin sama saya selesai pengadilan baru. Terus kapan orang mulai ini untuk kepentingan umum ini? Realitanya yang begitu terjadi. Itu terjadi. Ya? Semua yang namanya proyek PSN itu begitu. Ya, kemarin kan sempat PSN, tapi kita kenapa dicabut kemudian? Ini kan digital ada semua. Dicabut. Oh dulu sempat PSN, kemudian dicabut ya. PSN-nya. Dicabut oleh pusat, karena pusat. mungkin itu yang kemarin Ibu Mega bilang bahwa 4 menteri sudah sempat mengusulkan, Pak Jokowi juga sempat mengusulkan, tapi saya tolak karena saya dari Buleleng, saya tahu persis Buleleng katanya, dan akhirnya dia nurut. Rupanya takut juga dia sama saya, kan itu jelas ini di medsos. Nah itu, jadi saya berharap ini kan kebutuhan Bali. Kenapa saya bilang kebutuhan Bali? Satu, bukan hanya persoalan daripada adat dan istiadat yang akan bisa hilang di dua tempat ini karena pertumbuhan yang tidak merata, ya. Tapi juga kita lihat ya, secara pariwisata, secara ekonomi. Airport Ngurah Rai itu sekarang itu udah 22 juta penumpang naik turun. Kapasitasnya 28 juta. kan sudah dilebarkan, Pak. Sudah Dilebarkan diperluas. itu perlu 15 triliun. Karena Bandara Bali Utara Belum. jadi akhirnya bandara diperluas kan gitu. Diperluas sudah, tapi sekarang Masih- ini masih untuk juga, Jon. untuk menjadikan itu 38 juta, 38 juta penumpang, dia perlu 15 triliun. Ini duitnya dari mana? Ini masih bingung. Saya tanya duitnya Pak Menteri gimana? Waduh gimana nih? Apakah melalui PNM? PNM berat juga. Gitu. Jadi Oke. ini belum ya, dan itu pun maksimum. Kalau saya nganggap kalau maksimum itu bisa dilebarkan, bahkan itu 15 triliun dan maksimum 38 juta penumpang. Dan per tahun. itu kalau dipaksakan akan semakin membludaknya gini. Per tahun gini. Per tahun itu Airport Ngurah Rai waktu normal itu 9% kenaikannya. 9%, dia hanya tahan kira-kira kalau bisa dilebarkan ada duit 15 triliun itu bisa kira-kira ya maksimum 7 tahun lah.
sudah penuh. Setelah itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena masalah keluarannya. Sekarang pun sudah crowded, makanya sekarang itu dicari jalan untuk kereta api. Pak PJ segera akan merealisasikan ini. Saya bilang luar biasa, saya hormat Pak PJ. Segera mengurus itu untuk merealisasikan kereta api itu. Nah, sekarang kita lihat kalau ini tidak terlaksana, 15 triliun ini berat, terus kemudian kita hanya 28. Ini 3 tahun lagi kita penuh di Airport Ngurah Rai. Nah, kalau tidak ada airport lagi yang baru, ya maka apa yang terjadi? Ini bottleneck. Orang masuk susah, mahal tiketnya. Itu satu, ya. Yang kedua, akan terjadi perang tarif hotel. Karena siapapun yang punya kesempatan untuk membangun hotel, siapapun yang punya pasar, ya, itu akan membangun hotel. Erwin punya, tahu-tahu Erwin punya tanah yang 10 hektar kejual, ya, kejualnya 5 hektar gitu, ya, duitnya banyak. Terus kemudian kan bangun hotel, nggak bisa dilarang. Atau punya teman tiba-tiba Jog Bali ada yang melihat dari ini, wah ini bagus nih Jog Bali nih, saya percaya orang ini, maka saya punya travel di sini, saya punya investor, saya mau bangun di Bali, kan nggak bisa dilarang juga. Akhirnya apa? Kamar bertambah, kamar membludak, masuknya kecil. Akhirnya apa? Perang tarif hotel. Yang kasihan siapa? Masyarakat lokal yang pas-pasan hotelnya, yang tidak bisa berintegrasi internasional. Ini kondisi yang terjadi di Bali yang ya namanya kalau dibilang ini adalah jualan politik, tapi ini realita. Itu realita. Nah, kita udah tahu lah kenapa perlu Bandar Buleleng, itu sudah wacana-wacana dari lama. Yang saya inginkan itu Pak Demar bicara konkret apa sih yang menjadi penyebab tidak bisa terrealisasinya dari dulu bandara ini. Dan kalau Pak Demar yakin bisa, apa yang harus dilakukan gitu konkretnya. Nah gini, menang Prabowo Gibran, saya bilang menang Prabowo Gibran, airport jadi. Kenapa? Karena Pak Jokowi memang sudah melihat realita teknisnya, sehingga dia mengutus menterinya, bahkan beliau sendiri ngomong. Itu udah realita teknisnya itu gimana Pak? Ini mau penuh di Airport Ngurah Rai. Nggak, masalahnya kan saya lihat konkret di lapangan, misalnya ada kontrak tanah yang sudah dibilang sebut Pak Koster, itu ada solusinya nggak itu? PSN, jadikan PSN, kembalikan PSN yang kemarin. Berarti itu ada solusinya. Ada solusinya, dan perlu diketahui, coba ditanya ke orang-orang yang tahu sejarah daripada tanah Desa Adat itu. Desa Adat itu punya tanah 450 hektar kan, 450 hektaran. Itu awalnya memang diperuntukkan untuk airport oleh Belanda. Tapi saya dengar-dengar nanti kalau Bandara Bali Utara akan di atas pantai katanya, reklamasi gitu. Ada dua, ada di darat dan ada di atas pantai. Kalau di atas pantai saya rasa berat sekali itu. Karena kita tahu narita dan sebagainya, ya udahlah agak berat itu. Tapi yang paling realistis adalah di daratnya, dan itu sangat memungkinkan, gitu. Apa karena Pak Demar punya tanah di sana mungkin bilang di darat? Itu daripada ekses. Jangan sampai ini kan kata-kata yang kadang-kadang masyarakat dialihkan dengan wah karena Pak Demar punya tanah. Jadi itu ekses sebenarnya. Jadi perjuangan ini benar nggak, perjuangan ini harus ada airport lagi satu. Nah, karena di sini penuh, itu perjuangan saya. Ketika saya menikmati juga ada kenaikan. Masa ketika ada airport, kalau punya tanah Pak Demar tidak boleh disewakan dan tidak boleh naik harganya kalau mau dijual. Kan nggak mungkin itu gitu loh. Ya itu ekses saya ya itu. Tapi kan kita cek di manakah ini ada namanya LNB. Pak Gubernur pasti punya arsipnya yang sudah sempat presentasi ke mereka, Pak Gubernur. LNB ini adalah perusahaan Amerika khusus mengenai konsultan tentang airport. Dia mengecek ada 8 tempat titik di Bali ini. Ternyata yang paling cocok itu hanya di Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Bahkan saya cerita sedikit ini ya, waktu Pak Gerdek Bupati, kebetulan dekat Pak Gerdek. Oke.
waktu itu bahwa 1.500 hektar tanah yang dikubu plus tanda tangan penduduk, ya sertifikat dan pipilnya dibawa ke Jakarta untuk bahwa ini kesiapannya untuk airport. Tapi apa yang terjadi? Airport ini adalah harus mengikuti syarat-syarat namanya ICAO, organisasi internasional. Karena apa? Itu terlalu dekat dengan Gunung Agung sehingga dia itu sering terjadi gempa vulkanik namanya. Kalau sering terjadi gempa vulkanik, ditakutkan nanti ketika sudah mau landing pesawatnya terus tiba-tiba gempa terus retak aspalnya, ini kan kecelakaan. Ya, betul. Jadi nggak mungkin gitu loh. Itu salah satu tidak bisa di kubu ini. Nah, terus di barat, di Pak Koster kemarin bawa ke barat gitu ya, barat karena ada tanah negara juga dan sebagainya. Saya nggak tahu juga apa itu situ. Di barat juga tidak memungkinkan karena begini, airport itu syaratnya ICAO itu ada 60 km airport satu dengan airport yang lainnya, jaraknya minimum. Oke. Karena apa? Karena kalau ini kan kalau di barat ini di Blimbing dengan di Grogak. Oke. Kalau di Blimbing dengan Grogak ini kalau lagi holding namanya, lagi menunggu mendarat, antrean lah gitu. Maka dia akan muter gitu. Nah, ini harus jaraknya ini harus nih ya minimum nih 60 antara ini dengan ini. Oke. Ya itu satu ya. Yang kedua, itu ada dari landasan 6 kilo dari landasan tidak boleh ada ketinggian lebih dari 150 meter. Karena dia itu loh holding lagi juga gitu loh. Nah di situ Grogak tuh nggak mungkin karena sebelah selatannya. Tapi memungkinkan itu hanya di Kubu Tambahan. Jadi itu yang paling memungkinkan. Bahkan itu yang dicek Nusa Penida sempat dicek. Di Klungkung pun yang sekarang jadi PKB pun sempat dicek. Di Jembrane juga sempat dicek. Jadi tidak memungkinkan. Nah di barat itu pun ada lagi kendalanya, Taman Nasional. Taman Nasional itu banyak burung. Ada aturan ICAO ya. Ketika kan mesin pesawat itu 3. Boeing 737, Airbus A320 itu 3 mesinnya. Kalau masuk 1 burung, saya pernah mengalami itu penerbangan Jakarta. Oh iya, pernah ada berita gitu ya. Ada masuk burung 1 ya. Kan ini itu 1 kan. Kan masih 2 nih. Syaratnya harus turun di airport terdekat. Walaupun masih 2 untuk ke Jakarta gitu loh. Ya. Harus turun. Saya turun di Surabaya waktu itu. Turun di Surabaya. Jadi ya nggak mungkin juga ada Taman Nasional di barat itu. Jadi memang di Kubu Tambahan. Paling pastilah di sana ya. Iya karena tahu di situ maka ya saya terus ngomong Kubu Tambahan bicara. Bukan karena saya dari Tajun, enggak. Itu. Dan ini bukan kalau yang pesimis atau yang tidak saya dengar konkretnya itu Pak, yang menjadi penyebab tidak terrealisasinya adalah karena ada yang minta fee di awal gede, harus di awal sehingga investor tidak siap memberikan ini sehingga itu ditunda gitu. Kalau Pak dengar gitu ada nggak dengar gitu? Enggak, karena kalau saya nggak yakin. Ada yang kalau bermain ini gitu. Gini, saya nggak yakin kalau Bu Mega minta. Ya kalau kan berarti kan karena Bu Mega yang menggagalkan kan Bu Mega itu ya. Saya yakin bukan Bu Mega. Mungkin Bu Mega masih salah informasi, dia ingin adat dan budaya benar-benar terjaga. Saya punya pikiran positif ke Bu Mega. Oke. Adat dan budaya terjaga. Tapi kan tidak bisa juga kita menghilangkan perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu ya hakiki adanya, kita harus nikmati perubahan. Karena masyarakat kita udah berubah juga gitu, nggak stagnan seperti dulu gitu. Oleh karena itu bahwa coba diterangkan bahwa adat dan budaya akan hilang kalau tidak ada pemerataan. Mungkin ini akan menjadi solusi, itulah. Yang selama ini keras menolak mungkin masalah adat dan budaya itu. Nah kalau soal fee dan sebagainya itu rumusnya memang saya dengar juga di bawah ini. Tapi kan rumor selama ini kan kita bisa ngomong. Tapi gitu. Sulit dibuktikan. Tapi banyak ada gini juga Pak, informasi dari orang partai. Jadi Bandara Bali Utara ini akan terrealisasi jika kita bisa meyakinkan investor bahwa Bali ini akan selalu ramai.
Dulu kan wacananya ada reklamasi Teluk Benua ini, di sana akan ada sirkuit, di sana akan ada bisa mendatangkan banyak gini, sehingga bisalah dibuat. Nah sekarang kan masih ada low session, high session gitu, gimana? Gini, kalau Bali ini saya masih meyakini selama orang Balinya terjaga. Gimana Kuncinya kalau nih. ada bandara kalau nggak ada yang pas numpang gitu? Enggak, Gitu. jadi kenapa Bali akan menarik oleh wisatawan asing selama adat dan budayanya tercapai, artinya terjaga. Kenapa begitu? Ya, kita sekarang ini yang diminati oleh turis itu adalah adat dan budaya kita. Di Tapi nggak samping semua. sekarang akhirnya sekarang berkembang ke sport, akhirnya Ya, berkembang ke kan tidak bisa hiburan, mengandalkan itu aja. Pak. hiburan dan sebagainya ya. Karena kalau dibilang hanya pulaunya saja itu kesalahannya. Kalau pulau, saya bilang kalah dengan pulau-pulau yang lain. Misalnya ya, kita bergerak ke timur dikit aja, Lombok, ya, ada pasirnya kayak merica gitu loh, putih-putih, Oke. ya, gunungnya Gunung Rinjani, danaunya Danau Rinjani. Ke timur lagi dikit, udah pink pasirnya, ya kan? Ya. Kemudian ada danau 3 warna malah. Ya, Labuan Bajo pasirnya putih bersih segala macam. Itu masalah alam. Tapi masalah gaya hidup orang Bali yang dilihat ramah tamah, kemudian ada upacara upakara, ya, kemudian juga sekarang sudah dilengkapi dengan permainan sport yang banyak. Ya, jadi leisure jadinya, jadi tempat bertamasya yang benar-benar bisa relax gitulah, dengan ada penginapan yang penginapan yang tidak boleh di atas pohon. Ya. Ini alami sehingga orang merasa segar ke Bali ini gitu. Dan saya melihat kendalanya ada beberapa. Satu, airport akan menjadi kendala kalau tidak ada airport baru. Ya. Oke. Yang kedua, kemacetan harus segera diperhatikan Ini kemacetan melalui ini, Pak. ya kan kemarin Pak PJ udah bicara masalah kereta api. Di mana-mana di dunia ini cara untuk menyelesaikan kemacetan adalah sebenarnya public transport. Cuman public transport ini, pusingnya dengan public transport ini adalah APBD kita hampir 70% lebih adalah dari pajak kendaraan bermotor. Nah, itu. Jadi harus dipelihara banyaknya kendaraan bermotor ini problem ini gininya ya. Oh ya, Waduh. itu sebuah kondisi yang saya udah ngomong ke beberapa teman, bahkan saya sempat ungkapkan juga untuk Kalau disampaikan. jalan layang mungkin nggak, Pak? Seperti kalau saya tanya Nggak, Pak mahal. Mangko Pastike, Pak, apa sih solusi konkret untuk kemacetan ini? Ya jalan layang atau jalan underpass, jalan bawah tanah gitu. Bisakah gitu, Jalan bawah tanah mahal. Mahal. Jalan layang pun mahal. Jalan mahal. Lalu gimana caranya, Pak? Kereta api di mana-mana di dunia adalah kereta api. Menurut saya sulit, Pak, mengandalkan transportasi umum itu karena masyarakat sudah terlanjur punya kendaraan pribadi. Lebih baik dia pakai kendaraan pribadi gitu. Ya untuk sementara ya, tapi kalau terkoneksi, saya yakin itu. Bayangkan Ya. kalau saya umpamanya dari airport mau ke Canggu, ada beberapa tempat titik turunnya. Saya lebih baik sampai situ turunnya. Nanti dari situ, itulah. Jadi itu memang di dunia ini rata-rata ada di Hong Kong sampai 7 tingkat ininya. Apa namanya? Di Jepang 7 tingkat, orang berseliweran, banyak orang di jalan, tapi transport umumnya adalah itu. Oke. Dan sangat mudah untuk mengakses satu dengan yang lain Jadi cepat. menurut Pak tidak mungkin jalan layang di Bali. Nggak mungkin jalan layang. Kereta Berarti api. Pak Demar kalau jadi gubernur solusi mengatasi kemacetan dengan kereta api gitu. Saya nggak jawab, saya hanya begini. Jadi Menurut saya sulit pemikiran juga itu Pak. Tidak konkret itu solusinya kalau kereta api karena kan perlu mengubah mindset masyarakat juga gitu. Solusi yang paling instan tuh ya jalan layang, cuman itu mahal ya. Mahal. sekarang yang murah itu adalah kereta api, satu, ya, dan akan menjadi angkutan yang murah, sama kayak Bandung Jakarta. Bandung Jakarta itu 180 km, Oke. ya, ditempuh dalam 25 menit. Kalau ke Buleleng hanya 80, berarti kalau kereta cepat 15, anggaplah kereta biasa. Ya. Nah, kalau mencapai 1 jam aja ke Buleleng, mendingan naik kereta ke Buleleng. Oke.
Siap. Gitu. Oke Pak Demer. Wih, ini lama sekali nih, sudah jam 3 nih. Ini kalau ngomong politisi yang sekelas Pak Demer, Koster tuh nggak bisa podcast sebentar-bentar nih masalahnya ini makanya. Oke, kita cukup, nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi dia akan undang Pak Demer lagi untuk berdiskusi. Karena ini akan hangat nih sampai Pilgub nih mungkin akan hangat nih situasi politik. Sampai September. Oh, September Pak ya. Karena pilkada akan dimajukan ke iya, September dan saya dengar sudah disetujui oleh teman-teman di Komisi 2 dan itu memungkinkan seorang DPRD atau DPR RI maju di pilkada. Oh iya, benar. Dan DPRD juga katanya sudah disetujui oleh teman-teman juga akan mundur menjadi November. Bulan November. Jadi dia bisa ikut di September. Oke. Jadi kalau dia ikut di September dia nggak akan mundur selamanya. Kalau dulu kan harus mundur terus tidak boleh dari. Jadi kalau dia maju di September, maju pilkada, dia hanya mengundurkan diri yang periode yang sekarang. Kedepannya ketika dia kalah di pilkada dia bisa dilantik di November. Oke. Kalau dia menang dalam Februari ini. Ya. Gitu. Kira-kira Prabowo satu putaran nggak Pak ini? Bisa kira-kira Pak? Saya lihat satu putaran. Putaran ya. Satu putaran. Saya yakini satu putaran. Satu partai yang mengusungnya juga cukup banyak. Yang Apalagi kedua, ada Golkar, yang kedua adalah faktor Jokowi. Oh. Jokowi. Karena mau nggak mau kekuasaan juga pengaruh ya Pak. Ya mungkin iya, tapi Jokowi ini Jokowi efek lah ya. Jokowi ini kesukaan masyarakat masih tinggi di masa akhirnya dia. Siap. Dan ini tidak lazim di seluruh dunia. Oke. Saya meyakini masih satu putaran bisa ya. Dan Bali berubah warna nih. Bali kelihatannya akan berubah warna. Wih, siap. Dan Oke, bagus, mungkin itu juga mungkin sudah saatnya ya setiap tahun ya kan, kayak dulu kuning berubah jadi merah. Oh ya, karena siklus sejarah ya Pak. Siklus sejarah gitu loh. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Oke, siap. Yang siap. abadi adalah perubahan. Betul itu Pak. Itu. Betul. Siap. Terima kasih Pak Demar sudah menyempatkan waktu datang ke Jak Bali. Semoga sukses lah Pak Demar dan anak-anaknya. Saya juga mendoakan Jak Bali terus pada prinsip-prinsip tengah. Ya. Prinsip-prinsip terus mengedukasi masyarakat. Siap. Prinsip-prinsip untuk sama-sama memberikan edukasi kepada anak muda sehingga Bali ini lebih cepat sejahteranya. Siap. Terima kasih Pak Demar. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Kita tutup. sehat. Om Santi. Om Santi.